pemirsa Berau Televisi, Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Berau tengah mempersiapkan untuk membuka kembali destinasi wisata yang ada di Kabupaten Berau, seiring dengan kebijakan relaksasi menuju new normal di Bumi Batiwaka. Pemerintah Kabupaten Berau tengah mempersiapkan untuk membuka kembali destinasi wisata seiring dengan kebijakan relaksasi menuju new normal di Bumi Batiwakal. Pembukaan destinasi akan dilakukan bertahap dan secara terbatas. Mempersiapkan pembukaan destinasi wisata ini, Senin kemarin Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo menggelar pertemuan bersama jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Pertemuan tersebut membahas persiapan yang harus dilakukan, termasuk memantapkan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang harus dilaksanakan secara maksimal. Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo mengungkapkan Berau saat ini menuju new normal. Artinya secara bertahap harus kembali normal beraktivitas tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Mulai menggunakan masker, rajin mencuci tangan, hingga menerapkan social distancing. Pasalnya tidak mungkin kegiatan pariwisata ini harus terhenti lama karena banyaknya masyarakat yang perekonomiannya bergantung pada sektor ini. Dalam menerapkan protokol kesehatan di destinasi wisata, dikatakan Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo, bisa dilakukan dengan pembatasan kunjungan wisatawan ke setiap destinasi. Pertama dari sisi ekonomi kan bakal kacau ini. Pemerintah harus mengeluarkan subsidi, masyarakat kekurangan penghasilan, tempat-tempat belanja wisata apa semua sepi, itu tidak mungkin. Sehingga jalan tengahnya adalah jangan tinggal di rumah lagi, silahkan keluar, kembali normal, tapi mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, yang seperti itulah. Termasuk tempat wisata. Kita tidak mungkin sekarang ini kita menutup tempat wisata dengan alasan pandemi, dan karena pandemi ini bakalan bertahun-tahun, masa tempat wisata mau kita tutup bertahun-tahun? Nah mungkin, ayo kembali normal, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Jika objek wisata yang biasanya bisa banyak dikunjungin wisatawan, kini dengan new normal dibatasi jumlah wisatawan. Termasuk transportasi yang membawa wisatawan juga bisa dikurangi dari jumlah kapasitas angkut. Untuk itu Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo meminta Disdupdar Berau segera menuntaskan penyusunan SOP dengan protokol kesehatan COVID-19 di destinasi wisata, seperti standar kapasitas pengunjung di setiap destinasi wisata. Draft SOP ini selanjutnya akan dibahas bersama dengan seluruh pelaku usaha pariwisata yang rencananya akan digelar Jumat mendatang secara online. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Bupati Haji Muharam menegaskan bahwa Rapid Diagnostic Test atau RDT ini akan difokuskan sebagai filterisasi terjadinya penyebaran virus corona di Kabupaten Berau. RDT ini akan dijadikan sebagai salah satu syarat utama untuk keluar dan juga masuk, baik itu di jalur darat maupun udara. Apa yang harus kita lakukan rapid test ini? Rapid test adalah ketika ada warga Berau yang mau keluar daerah, baik menggunakan darat, laut, udara, sebelum berangkat wajib di pintu keluar ada rapid test. Bupati Berau Haji Muharam menegaskan bahwa Rapid Diagnostic Test atau RDT akan difokuskan untuk filterisasi terjadinya penyebaran COVID-19 di Bumi Batiwaka. RDT ini akan dijadikan sebagai syarat utama di jalur keluar dan masuk, baik lewat darat maupun udara. Hal tersebut ditegaskan Haji Muharam saat memimpin apel pagi gabungan awal bulan. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa wacana untuk memperlakukan RDT massal di lingkungan pegawai tidak akan berpengaruh banyak dalam penanganan COVID-19. Justru bakal menimbulkan kericuhan baru dan kekhawatiran. Untuk jalur darat, dikatakan Haji Muharam bahwa para penumpang harus mengantongi surat pemeriksaan kesehatan sebelumnya, dan para petugas harus mengecek surat tersebut sebelum keluar dari Berau. Begitu juga sebaliknya, kepada para penumpang yang mau masuk ke Berau harus memiliki hasil RDT sebelumnya.
Kemudian untuk yang di dalam Berau, agar tetap menjaga diri karena kita tidak tahu virus ini ada di mana dan siapa yang membawanya. Saat ini pihaknya masih mempelajari pengadaan alat RDT massal karena Berau belum memiliki alasan tepat untuk pengadaan RDT massal. Jadi rapid test yang ada hari ini lebih baik kita optimalkan untuk pintu-pintu masuk dan pintu-pintu keluar, sehingga paling tidak itu mampu menjaga kondisi masyarakat Kabupaten Berau. Ini saya kira Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, harapan saya, dan saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mencoba mengurungkan itu, dan kita fokus hari ini, kita sudah diskusi dengan Ibu Nurmin, kita akan membeli nanti 1 unit PCR yang bisa melakukan swab test secara bertahap, itu jauh lebih maksimal daripada kita membuang-buang rapid test dan pada akhirnya ujungnya juga nggak jelas. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Berau menggelar pertemuan mediasi guna mencapai kesepakatan bersama. Pertemuan yang digelar ini menindaklanjuti beberapa surat yang dikirim oleh para serikat pekerja dan juga buruh yang berada di PT Bumalati, Binungan, dan juga Suaran. Hal ini terkait dengan penolakan sistem roster kerja yang menjadi 6:1 di ruang rapat Sangalaki, Setda Berau. Pemerintah Kabupaten Berau menggelar pertemuan mediasi sebagai langkah untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Pertemuan yang digelar ini menindaklanjuti surat dari beberapa serikat pekerja atau buruh yang berada di PT Bumalati, Binungan, dan Suaran terkait dengan penolakan sistem roster kerja yang menjadi 6:1. Pertemuan ini pun berlangsung lancar. Beberapa perwakilan perusahaan tambang, serikat pekerja turut menyampaikan apa yang menjadi alasan penolakan kerja karyawan, termasuk solusi untuk mencapai sebuah kesepakatan agar tidak memberatkan kedua belah pihak. Dalam forum pertemuan ini, Wakil Bupati Haji Agus Tantomo menyampaikan bahwa hal ini sudah didengarnya sebulan yang lalu, bahkan sudah ada inisiatif melakukan pertemuan dengan Disnaker dan Apindo agar ada kesepahaman. Dan menurutnya, teman-teman buruh pasti sudah memahami masalah dan situasi sekarang ini, yang mana perusahaan melakukan efisiensi di tengah menurunnya harga batu bara dan masih mewabahnya COVID-19. Ini harus diterima oleh buruh, ya. Sebab saya ingin buruh juga memahami, tidak ada yang menjamin COVID ini 1-2 bulan selesai. Kalau buruh berpatokan bahwa ukuran membaik dari situasi COVID, bisa dibuktikan ya. Usai memimpin pertemuan, Bupati Haji Muhara mengungkapkan ada kesepakatan dari PT Buma dan Serikat menyikapi perubahan roster dengan catatan bahwa ketika kondisi perusahaan sudah membaik dan pihak manajemen perusahaan juga berkewajiban duduk bersama dengan pihak karyawan, buruh untuk mengembalikan kesejahteraan mereka secara bertahap sesuai dengan kondisi perusahaan. Serikat menyepakati perubahan roster yang tadinya 71 menjadi 61 dengan catatan. Dengan catatan bahwa ketika kondisi perusahaan sudah membaik berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah nanti dituangkan dalam notulen rapat, itu maka PT Buma berkewajiban untuk duduk bersama dengan pihak karyawan, pihak buruh untuk mengembalikan kembali kesejahteraan mereka secara bertahap dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Tapi sepanjang misalnya kriteria-kriteria itu belum tercapai, pihak buruh tetap menyepakati roster 661 tadi. Dengan catatan mungkin nanti kriteria-kriterianya itu dituangkan dalam bentuk notulen rapat, yang notulen rapatnya itu akan digodok secara teknis oleh PT Buma dan pihak karyawan. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.